Alhamdulillah, kembali di kesempatan siang hari ini kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Bulughul Maram. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah hadis nomor 325 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'adz, "Usika ya Mu'adz, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz." Dan wasiat adalah pesan karena mau ditinggal, dan itu menunjukkan pesan yang sangat penting. Meskipun bisa jadi ketika orang mendapatkan wasiat bukan dalam rangka untuk ditinggal, sehingga digunakan ungkapan wasiat menunjukkan penekanan dari pesan yang disampaikan. Usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul, jangan sampai kau tinggalkan di setiap dubur salat, antaqula, untuk kau baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala dzikrika, untuk bisa selalu berzikir kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i bisanadin qawi. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dengan sanad yang kuat. Dan hadis ini juga disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain dari jalur Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Atuhibbuna an tajtahidu fid du'a?" Apakah kalian ingin bersungguh-sungguh dalam berdoa? Qulu, ucapkanlah dan bacalah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukurimu, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Sehingga ada dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang pertama adalah Mu'adz, dengan redaksi bahwa beliau mendapatkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai pernah meninggalkan doa ini di setiap penghujung salat. Fi duburi kulli salatin, di setiap penghujung salat. Dan yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi, apabila kalian ingin bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka bacalah doa ini, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang ini menunjukkan nilai penting dari doa yang tadi diajarkan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan dalam redaksi Mu'adz menggunakan dhamir mutakallim, menggunakan kata ganti orang pertama, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Sedangkan dhamir mutakallim wahdah, kalau sedangkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menggunakan dhamir mutakallim jama', Allahumma a'inna, ya Allah tolonglah kami. Dan dua-duanya benar, sehingga kita bisa membaca Allahumma a'inni, kita juga bisa membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam posisi ketika kita berdoa yang diaminkan oleh banyak orang, dilarang untuk menggunakan doa yang manfaatnya kembali kepada pribadi, karena diaminkan oleh banyak orang. Sehingga kita harus menggunakan kata ganti jama', Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik,
lalu diaminkan oleh para jamaah, seperti ketika khutbah Jumat maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tayyib. Kemudian dalam hadis ini terdapat kalimat dubura kulli salatin. Dan yang dimaksud dengan dubur salat, sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, ada dua kemungkinan makna. Apabila bentuknya zikir, maka dubur salat maknanya adalah kegiatan setelah salam. Sedangkan apabila berkaitan dengan doa, maka makna dari dubur salat adalah posisi menjelang salam. Karena termasuk di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah selesai tasyahud, membaca salawat, kemudian selesai itu sebelum salam, waktu yang mustajab untuk berdoa. Selanjutnya dalam doa ini Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz untuk membaca kalimat memohon pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam berzikir, bersyukur, dan beribadah sebaik mungkin. Karena seorang hamba tidak mungkin dia bisa beribadah tanpa pertolongan dari Allah. Karena itulah rahasia kenapa Allah gandengkan ibadah dengan isti'anah di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah tidak mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli. Allah juga tidak berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasjudu. Tapi yang Allah firmankan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah gandengkan antara ibadah dengan isti'anah. Karena seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah menjadi kitab 3 jilid. Judulnya Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Madarijus Salikin, tingkatan-tingkatan orang yang menempuh jalan menuju Allah, berkaitan dengan kedudukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya satu ayat yang boleh tafsirkan secara panjang lebar dan menjadi sebuah buku setebal 3 jilid. Karena ini bagian dari inti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada hambanya, yaitu hidayah untuk beribadah kepadanya dan hidayah untuk mohon pertolongan kepadanya. Sehingga ketika kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itulah bentuk penghambaan kita kepada Allah. Penghambaan kita kepada Allah ada dua. Yang pertama adalah penghambaan dalam urusan syariat, di mana kita menghamba kepada Allah dalam urusan syariat dengan beribadah kepadanya. Dan yang kedua adalah penghambaan dalam urusan takdir, di mana seorang hamba tidak bisa melakukan gerakan apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba butuh isti'anah, pertolongan dari Allah ketika melaksanakan ibadah. Sebagai penjelasan tambahan begini, saat bapak ibu bekerja, mencari dunia, kita diajarkan untuk tawakal. Ada orang punya modal, lalu dipakai untuk kulak barang. Kemudian dia gunakan modal ini setelah kulaan barang untuk berdagang. Dalam proses seperti ini dia mencari dunia. Yang diajarkan untuk orang ini adalah kamu harus bertawakal kepada Allah. Karena manusia tidak tahu bagaimana hasil akhir ketika dia bekerja. Maka mereka diajarkan untuk apa? Tawakal. Padahal dalam urusan dunia, orang itu bisa mengukur. Mengukur dalam arti mempertimbangkan, kira-kira ini nanti menguntungkan atau tidak. Meskipun demikian, orang diajarkan untuk tawakal. Baik. Dan dalam mencari akhirat, kita juga diajarkan untuk bertawakal. Maka sebagaimana mencari dunia kita diajarkan bertawakal, carilah akhirat diiringi dengan tawakal. Karena
nilai akhirat manusia lebih tidak tahu lagi. Apakah amalnya itu nanti akan dinilai pahala oleh Allah ataukah tidak? Apakah diterima oleh Allah ataukah tidak? Ketika manusia dalam posisi sama sekali tidak tahu, maka mereka diajarkan untuk bertawakal kepada Allah saat beribadah kepada Allah. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan sebuah kesuksesan, Islam mengajarkan iringi usahamu dengan tawakal. Sebagaimana ketika kau berusaha mencari dunia, kau harus tawakal. Maka saat berusaha untuk mencari akhirat, iringi dengan tawakal. Karena salah satu di antara kunci sukses adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan baginya. Sehingga orang yang bertawakal dalam urusan dunia, Allah akan cukupi dia. Sebagaimana orang yang bertawakal dalam urusan akhirat, Allah akan berikan kecukupan baginya. Sehingga ibadah butuh tawakal. Yang gak bisa bangun malam karena berat ketika malam hari bangun jam 3 atau jam 4, tawakal ala Allah agar kita bisa lebih ringan untuk qiyamul lail. Yang terasa berat untuk puasa sunnah, tawakal ala Allah. Apalagi ketika menghadapi ibadah-ibadah yang membutuhkan fisik yang berat, umrah, haji, tawakal ala Allah. Seorang hamba sangat butuh tawakal kepada Allah agar dia bisa dimudahkan untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Baik. Nah, dalam doa ini mewakili bentuk tawakal. Kita minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Yang pertama adalah kita minta dimudahkan untuk berzikir kepada Allah. Dan zikrullah itu ada dua. Yang pertama, berzikir dalam arti beribadah kepada Allah. Karena isi dari ibadah adalah berzikir. Karena itulah orang munafik yang salat sementara dia malas-malasan dalam salat, Allah katakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau salat malas-malasan. Yang dicari perhatian orang. Dan sedikit sekali dalam salatnya dia itu zikir. Karena ketika salat tuh blank sama sekali, tidak ingat Allah. Ada sebagian orang yang salat tuh malas-malasan sehingga dia ketika salat nyari waktu mepet-mepet ngantuk. Salat tuh ongap, angop. Berapa persen dia ingat Allah? Kalau kemudian ketika salat isinya cuman banyak menguap, angop. Ada orang yang salat dalam posisi ketika dia malas-malasan sehingga salat sendirian cepat. Bagaimana dia berzikir kepada Allah? Maka inti dari ibadah kepada Allah adalah untuk zikrullah, agar orang itu zikir ingat kepada Allah. Ini makna zikir yang pertama. Makna zikir yang kedua adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah. Sehingga yang dimaksud mudahkan kami untuk zikruka, maksudnya adalah mudahkan kami untuk bisa mempelajari peringatan yang kau turunkan ya Allah. Karena seorang hamba ketika dimudahkan untuk mempelajari peringatan Allah, maka dia akan mendapatkan ilmu dari wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna Allahumma a'inni ala dzikrika ada dua. Yang pertama, mudahkanlah aku untuk mengingatmu dalam ibadahku. Dan yang kedua, mudahkanlah aku untuk mengenali peringatan-peringatan yang kau turunkan kepadaku. Wa syukrika, dan mudahkan aku untuk bersyukur kepadamu. Dan bersyukur kepada Allah ada 3 unsur. Yang pertama, i'tiraful qalbi, mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah, bukan karena kehebatan sang hamba. Yang kedua, memuji Allah. Memuji Allah sehingga dia memuji zat yang telah memberikan nikmat itu.
Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk berbuat ketaatan. Inilah 3 unsur utama dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karena itu, bagian dari bentuk rasa syukur adalah menghargai nikmat itu dan tidak meremehkan nikmat tersebut. Karena banyak orang yang gagal dalam masalah ini. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang lebih rendah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kalian. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi. Karena kalau orang melihat kepada yang lebih tinggi, dia akan meremehkan nikmat yang dia miliki. Fa huwa ajdaru alla tasdaru ni'matallahi 'alaikum. Dengan demikian kau akan lebih mudah untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ada sebagian orang misalnya dia punya HP, lalu HP temannya lebih bagus, akhirnya dia meremehkan HP-nya. Punya kendaraan, tapi kalah mewah dengan kendaraan tetangganya, lalu dia meremehkan kendaraan. Suasana batin itu kelihatan, pakai kendaraan dia nggak suka, berharap bisa pakai kendaraan tetangganya. Sehingga dia kalau menggunakan kendaraannya itu nggak kerasan, pengennya pinjem wae tonggon. Ada kayak gitu. Dan itu suasana meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah mendengar itu dari istrinya itu. Baik. Makanya hati-hati dengan yang namanya meremehkan nikmat, karena itu bertentangan dengan sifat syukur. Dan termasuk di antara bentuk meremehkan nikmat adalah tidak menghargai nikmat hidayah. Islam itu nikmat tertinggi. Karena itu orang yang menghargai nikmat Allah berupa hidayah Islam, seharusnya dia mencukupkan diri dengan ajaran Islam. Tapi ada sebagian orang yang menurut dia Islam ini ajaran jadul, akhirnya dia mencari ajaran orientalis. Kemudian yang dipelajari adalah model-model orientalis, sementara referensi-referensi Islam itu ditinggalkan. Padahal ajaran Islam adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Maka orang yang mencari ajaran yang lain, misalnya filsafat sebagai dasar dalam landasan untuk membangun akidah, atau dia mencari ajaran orientalis tapi dia tinggalkan Islam, ini tidak mensyukuri nikmat hidayah Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebut itu sebagai nikmat yang telah disempurnakan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Sehingga orang yang masih mencari ajaran yang lain untuk membangun akidahnya, membangun prinsip agamanya, sementara agama Islam telah memberikan lengkap, tapi dia masih cari yang lain, maka dia meremehkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Wa husni ibadatik, dan aku mohon kepadamu pertolongan untuk bisa beribadah sebaik mungkin kepadamu. Al-ibadatul hasanah hiyal ibadah khalisah lillahi ta'ala al-muwaffiqah lisyar. Yang dimaksud dengan ibadah sebaik mungkin adalah ibadah yang kualitas ikhlasnya dan kualitas kesesuaian dengan petunjuk dan panduan mendekati sempurna. Sehingga kalau orang ibadah dengan sangat ikhlas, orang ibadah sesuai petunjuk Nabi SAW, maka itu menentukan tingkat kualitas ibadahnya. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad ketika menafsirkan firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum apa? Ahsanu amala. Kata Fudail bin Iyad, ai akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ikhlas kalau nggak benar nggak diterima, benar tapi nggak ikhlas nggak diterima.
Allah Subhanahu wa taala mengkontraskan. Ada amal yang ahsanu amala dan ada amal yang adallu amalan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kalau di surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala memotivasi manusia untuk melakukan amal yang ahsan, yang terbaik. Di surat Al-Kahfi Allah kasih peringatan. Tahukah kamu orang yang paling rugi amalnya? Yaitu amalnya sesat, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Amalnya menyimpang, tapi dia menyangka kalau dirinya berada di atas kebenaran. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Akhirnya dia susah untuk bertobat. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan prinsipnya di sini adalah mari kita baca doa ini sering-sering dalam salat kita. Kita tidak lupakan ketika kita sujud atau ketika kita tasyahud, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Baik, satu hadis lagi semoga jadi motivasi. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktuba." Siapa yang membaca ayat kursi setelah salam salat wajib. Setelah salam itu bisa persis setelah salam atau bisa beberapa saat setelah salam. Yang penting setelah salat wajib. Lam yamna'hu min dukhulil jannah. Maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga illal maut, kecuali kematian. Siapa yang selesai salat wajib dia membaca ayat kursi, maka tidak ada menghalangi orang ini untuk masuk surga kecuali kematian. Loh, sudah baca ayat kursi kok nggak masuk surga? Katanya mau masuk surga. Nah, orangnya masih hidup di dunia kan nggak mungkin dia masuk. Artinya apa? Andaikan seusai dia membaca ayat kursi lalu dia mati, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat An-Nasa'i dinilai sahih oleh Ibnu Hibban, wa zada fihi Tabrani, dan dalam riwayat Tabrani ada tambahan qul huwallahu ahad. Siapa yang selesai salat wajib lalu dia membaca ayat kursi dan membaca qul huwallahu ahad, maka tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali apa tadi? Kematian. Sehingga jasadnya masih di dunia, tapi orang ini mendapatkan hak untuk masuk surga. Baik, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama berkaitan dengan statusnya, dan sebagian ulama menilainya sahih seperti Al-Mundhiri dalam At-Targhib wa Tarhib, kemudian Ibnu Abdul Hadi dalam Al-Muharrar fil Ahadits, kemudian Ibnu Qayyim, juga Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan juga dinilai sahih oleh Syekh Albani dalam keterangan beliau terkait hadis ini. Namun dinilai dhaif oleh sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Abdurrahman Al-Muallimi dalam ta'liq beliau untuk Al-Fawaid Al-Majmu'ah karya Asy-Syaukani. Juga dinilai dhaif oleh Ibnul Jauzi, bahkan masuk dalam kategori hadis maudhu', hadis palsu, namun dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Ibnu Abdul Hadi. Dan wallahu alam, kesimpulannya yang lebih dekat di sini adalah hadis yang sanadnya jayyid, dan hadis yang sanadnya jayyid masuk dalam kategori hadis hasan, dan hadis hasan bisa dijadikan sebagai dalil. Masya Allah, keutamaan membaca ayat kursi selesai salat wajib, dan ditambah dengan al-mu'awwidat, qul wallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbi
An-Nas. Sabar-sabar selesai sholat wajib, zikir dulu, baru setelah itu beraktivitas. Kalau buru-buru gimana Pak? Anda bisa baca zikir itu sambil berjalan, sambil berkendara, sambil beraktivitas. Meskipun biasanya kurang fokus dibandingkan yang duduk madep mantep, madep ngulon. Karena kalau dia duduk tenang, biasanya lebih fokus. Dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidat dubura kulli salatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca al-muawwidat di setiap selesai salat. Al-muawwidat itu sebutan untuk 3 surat ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-muawwidat, al-muawwid artinya permohonan perlindungan. Nah, dalam Al-Ikhlas kan tidak ada mohon perlindungan. Adanya di Al-Falaq dan An-Nas. Namun ini diikutkan mimba bit taqlid. Karena yang dominan di 3 surat ini isinya memohon perlindungan. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. An-Nas, qul a'udzu birabbi an-nas. Sehingga yang Al-Ikhlas diikutkan. Akhirnya dikasihlah jamak al-muawwidat. Baik. Semoga bisa kita rutinkan meskipun biasanya godaannya besar. Sehingga selesai sholat, pingin saja badan ini pengen segera bergerak, kendang mulai, kendang metu saka masjid, gitu ya. Pengen segera keluar dari masjid, karena lain sudah pada pergi. Ya. Apalagi kalau zikirnya kalimatnya agak pelan, fasih, itu lebih lambat lagi. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu paling telat Pak. Lah koncone sudah rampung kabeh, mereka cepet subhanallah, 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 subhanallah. Kualitas zikirnya beda. Anda nggak perlu buru-buru, karena Anda berzikir bukan senam bibir. Sehingga ketika membaca, bacalah dengan kalimat yang jelas, tegas, fasih, keluar bunyi sebagaimana teksnya, subhanallah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Karena ini bukan kalimat alhamdulillah. Apalagi Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang terdengar itu robar. Ya, saya pernah niteni coba tadi ini. Oh, iya yang terdengar robar itu. Gimana disebut bertakbir? Yang diucapkan bukan kalimat jenengan kesusu apa kan gitu ya. Begitu keluar masjid juga isinya mau tetek nih pinggir jalan. Maka butuh sabar. Semoga zikir yang kita ucapkan betul-betul jadi pahala. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.